Walaupun sudah 4 tahun berlalu sejak pandemi terjadi, tapi dampaknya yang masih ada telah menyebabkan kecemasan finansial bagi banyak orang. Ada kemungkinan bahwa sangat banyak orang yang mengalami trauma finansial. Welcome back to The Financial Life dengan saya, Erik Mardisa. Trauma finansial atau trauma keuangan merupakan tantangan yang dialami ketika seseorang tidak mampu memproses fakta bahwa sudah menderita kerugian finansial yang signifikan dan atau secara tiba-tiba. Trauma finansial juga disebabkan ketika tidak ada sumber daya finansial yang memadai untuk membiayai kebutuhan pokok yang diperlukan untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Kecemasan dan pengambilan keputusan yang buruk bisa menciptakan tantangan lebih lanjut jika seseorang tidak membuat rencana strategis untuk mengelola emosi dan situasi finansialnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe karena lebih dari 92% penonton The Financial Life belum subscribe. Dan inilah 5 strategi yang bisa kamu terapkan untuk mengatasi trauma finansial. Mengidentifikasi pola keuanganmu akan membantumu mengukur apakah kamu punya kebiasaan belanja yang perlu dikendalikan. Orang yang konsisten berfoya-foya beli ini dan itu, makan di restoran fancy begitu gajian, kemudian di tanggal tua ikat pinggang makan hanya di warteg, mungkin perlu meninjau kembali perilaku keuangannya. Mundur sampai ke pengalaman masa kecil yang membentuk perspektif keuangannya. Kalau kamu mengalami kerugian finansial atau penurunan penghasilan, kamu mungkin perlu meninjau kembali pengeluaran yang bersifat tetap dan tidak tetap. Coba lihat laporan rekening koran dari bank dan dompet digital selama 3-6 bulan terakhir untuk meninjau transaksi uang masuk dan keluarnya di rekeningmu. Menyadari kemana saja uangmu dibelanjakan akan membantumu ikat pinggang sampai kamu bisa menyesuaikan dengan lifestyle yang baru atau sampai kamu bisa meningkatkan penghasilanmu. Terkadang kerugian finansial bisa menyebabkan seseorang menghabiskan seluruh tabungan hidupnya hanya untuk bertahan hidup. Cara terbaik untuk membangun kembali stabilitas keuangan adalah dengan mengevaluasi manfaat yang kamu terima dari pemberi kerja yang sesuai dengan tujuan keuanganmu. Kalau perusahaan tempatmu bekerja memberikan tunjangan transportasi, pendidikan anak, kesehatan, dan pensiun, kamu bisa berhemat dan mulai mengumpulkan kekayaan dengan menggunakan gajimu. Kamu harus mengakui bahwa kamu mungkin harus mengurangi pengeluaranmu. Mungkin juga termasuk mengakui bahwa bantuan yang kamu berikan kepada keluarga, teman, dan inisiatif yang bermakna bagimu harus diubah. Karena trauma finansial merupakan hubungan emosional dengan uang, dan seseorang biasanya sulit untuk menolak anggota keluarga yang membutuhkan bantuan finansial. Jadinya, batasan ini sulit untuk diterapkan, terutama kalau yang membutuhkan itu adalah orang tua atau anak-anak kamu. Pada saat yang sama, kalau kamu sendiri sedang berjuang, kamu harus menstabilkan kondisi keuanganmu secara keseluruhan untuk memastikan bahwa kamu tidak mengalami tekanan keuangan yang lebih buruk seiring bertambahnya usia. Akan tiba saatnya nanti ketika kamu harus bergantung sepenuhnya pada apa yang telah kamu kumpulkan selama hidupmu. Karena kamu sudah pensiun, sudah tidak bekerja lagi. Perubahan negatif pada situasi keuangan bisa cukup sulit untuk diproses oleh mental kita. Berhati-hatilah agar tidak memperburuk situasi keuanganmu. Banyak orang yang terus menghabiskan uangnya untuk mempertahankan standar lifestyle mereka, bahkan walaupun berarti harus dengan utang. Semakin cepat kamu melakukan penyesuaian, semakin baik posisi kamu untuk membangun kembali masa depan keuanganmu. Kecemasan finansial dan trauma finansial itu nyata. Respons terburuk adalah mengabaikan kenyataan dan terus menjalankan aktivitas finansial seolah-olah kamu tidak mengalami kerugian. Memahami cara kamu berhubungan dengan uang dan bersedia melakukan penyesuaian akan membantumu mengatasi trauma finansial. Saya harap kamu yang nonton video ini nggak punya trauma finansial. Tapi kalaupun memang ternyata ada, semoga video ini bisa membantu. Kasih like dan share kalau kamu suka video ini, sekalian kasih pendapatmu. Dan jangan lupa subscribe.